القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Kang Wahyu yang telah membaca tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu semua. Gak nyangka ya hari ini juga bertepatan banget nih Bapak Ibu semua dengan Hari Raya Isra Mi'raj untuk kick off Ramadan. Dan tentu saja ini menjadi awalan baru untuk kita sebagai Ramadan yang makin full impact lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendengar yaitu arahan dan juga materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Reza Rendi. Apakah sudah hadir, Ustadz? Izin 5 menit dulu. Oh, siap. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita memulai nih, aku pengen tahu dulu dong, sapa-sapa dulu. Kira-kira nih Bapak Ibu semua, dari angka 1 sampai 5 nih, yang 5 nih paling semangat nih. Kira-kira semangat dulu untuk menyambut Ramadan. Ketik 5 dong di kolom chat. Kalau semangat banget 5, kalau gak semangat tadi 1. Pengen tahu, waduh 5, 5, 5, 5. Apa limanya dikit nih? Lima-limanya nih, coba pengen tahu dong. Angka 1 sampai 5 nih, 5, 5, 5, 5. Pengen tahu dong 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ayo dong, ayo dong. Makin semangat nih, masih dikit banget nih. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Waduh, semangat ya Bapak Ibu semua ya. Wah, luar biasa nih. Wah, luar biasa nih. 5 semua ya. Cihuy. Tiba-tiba ada cihuy. Bapak Ibu semua, Masya Allah. Wah, 5, 5, 5. Waduh, Wahyu udah 5-nya banyak nih. Makin semangat ya, 50 juta. Masya Allah, luar biasa ya. Wah, luar biasa nih, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, pengen tahu juga nih, untuk hari ini kira-kira Bapak Ibu semua, kalau makin semangat, biar makin semangat, ketik cihuy, Bapak Ibu semua, ketik cihuy. Biar makin semangat hari ini, kita ketik cihuy dong, cihuy, 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 Wih, Bapak Ibu cihuy, cihuy. Masya Allah. Luar biasa ya. Kecihuyan ini luar biasa nih. Wah, banyak banget nih Cihuy. Oh, ada hore dikit ya menteh. Wah, luar biasa ya. Cihuy, Cihuy. Wah, luar biasa. Ini Cece semua nih Bu Lasri nih. Masya Allah. Wah, luar biasa ya hari ini. Semangat semua nih Bapak Ibu semua ya. Kira-kira nih Bapak Ibu semua kalau Ramadan, oh apa sih yang dipersiapin Bapak Ibu semua? Aku disuruh tepuk tangan semangat nih Kang. Waduh, tepuk tangan semangat. Bapak Ibu semua pengen tahu dong kalau misalnya di Ramadan biasanya Bapak Ibu nah, semua kan Pulaan ngapain kan nih? kan sama garis kirim. Mental ya? Ada yang mental ya? Nggak apa-apa. Pengen tahu dong diketik dong biasanya apa ngapain sih? Apakah berburu takjil? Apakah takjil bagi-bagi takjil gitu ya?
Siapin mental Kang Haki, bukan mental mentalitas Kang Haki. Wah, luar biasa ya. Siapin mental katanya ya. Kalau aku Ramadan ini ada resolusi nih. Jadi aku pengen resolusinya nanti Ramadan aku mau bagi-bagi takjil gitu ya. Siapin buat iftar katanya. Awalan Ramadan berbagi sahur pertama. Wah, Masya Allah nih, Bu Lastri bagi-bagi sahur pertama ya, Masya Allah. Nih teman-teman dari yang lain gimana nih? Ramadan yang lain? Apakah mungkin bagi-bagi takjil? Kita bersama lokasi bencana Kok ya. sing kanggo Bismillah. ngakeh kan itu? Iya. Amin. Perbanyak Mantap. tilawah Quran dan perbanyak sedekah. Menebar kemanfaatan sesama, Masya Allah. War takjil. Kok war takjil ini Kang Subur ya, Pak Subur. Berbagi takjil, kata Bu Yuyun ya. Luar biasa nih. Wah, ada pagi nih. Kira-kira pengen tahu dong, kalau aku bagi-bagi takjil. Kira-kira Bapak Ibu saya pernah nih, nggak bagi-bagi takjil setelah ini, setelah taraweh. Belum ada ya, nggak gitu ya, kayaknya ya. Program mencukupi sahur dan berbuka untuk korban bencana. Amin ya Allah. Nih, kada pas banget buat bencana ya. Lagi tiang untuk berikan sajadah dan setiap musola dan masjid sebelum puasa. Masya Allah, luar biasa nih. Dari Bu Ika Cetah Miang nih. Lagi tiar nih. Wah, pengen tahu dong Bapak Ibu semua. Kira-kira nih resolusi nih buat Ramadan tahun ini apa aja nih? Pengen tahu. Ada Kang, bagi burger untuk yang tadarus walaupun gak tiap hari. Masya Allah, Bang. Masya Allah, keren, keren, keren. Aku boleh gak nih kalau misalnya datang? Pengen dong, pengen dong, pengen dong, Bang. Aku pengen kebab deh. Kebab aja deh, kalau gak burger gak apa-apa, kebab juga boleh. Masya Allah nih ada yang bagi burger. Ada Abu Utama Madinah mau buat mabit di rumah Quran. Oh, Masya Allah, amin. Doain semoga lancar ya, Bapak Ibu semua ya. Masya Allah nih. Pengen tahu dong yang lain juga. Wah, Bu Juli juga pengen tuh dikirim ke Delser. Katanya kebabnya Bang. Boleh tuh. Yang lain juga boleh dong ya. Pengen tahu dong kira-kira apa nih resolusi untuk Ramadan di tahun 2026 nih. Ada yang bagi-bagi burger, Masya Allah. Nah, nih pengen tahu dong, ada yang bagi-bagi. Tuh, tuh Bang, banyak yang pengen minta burger kayak katanya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Nih kira-kira apa nih? Ada yang bagi-bagi buat alat sholat juga ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ada juga yang bagi-bagi tajil, ada yang tajil, karedok. Bagi-bagi karedok nih Pak Gus Mawarman ya. Dari Aceh bagi-bagi karedok, oke. Kira-kira apa ya Kak Aki belum pernah ada yang kan di saat Ramadan kasih idenya nih. Oh nih kasih idenya nih. Ah kita nih ada banyak programnya nih Bu Mira. Insya Allah programnya banyak nih Bu Mira. Jadi karena Bu Mira ini masih belum ada ide, Insya Allah nih ada banyak nih kita program-program di Abu Tama. Nah nanti ke Bapak Ibu semua harus standby ya. Kita kan banyak nih program-programnya. Nah kayak Bu Mira ini misalnya cabangnya, aduh Kang aku bingung kira-kira apa ya buat Ramadan nanti atau mungkin dari PPLC-nya juga sama mungkin ya agak bingung misalnya boleh dong. Nanti kita bakal ada stay tune terus ya Bapak Ibu semua karena ada program-program Ramadan menarik di Abuya Tama nih ya gitu. Kan kata Tetia mau nih, kata Tetia mau karedok katanya ya, Masya Allah, bagi rasa bahagia. Oh luar biasa ya, Masya Allah bagi rasa bahagia, Masya Allah ya. Peluk jauh Pak Sawarman ya. Oke. Pengen tahu juga dong Bapak Ibu semua, eh, Ramadan tahun kemarin gimana sih rasanya? Sedih nggak sih? Aku lagi sedih ya kalau Ramadan tahun kemarin. Tapi ada juga rasa bahagia ya karena waktu itu juga Ramadan tahun kemarin tuh wah luar biasa gitu ya. Tapi juga sangat meaningful gitu. Kira-kira ini Bapak Ibu semua pengen tahu dong, tiap Ramadan tuh pasti ada aja ya yang menarik gitu ya setiap Ramadannya. Bapak Ibu pernah nggak sih ada miracle-miracle di Ramadan itu? Ada, oh Masya Allah ada loh, ada miracle. Ada miracle-nya ya.
Insya Allah. Nih teman-teman semua ada miracle nggak di saat Ramadan? Kalau dulu Hakim miracle-nya apa ya? Oh iya, kalau dulu Hakim miracle-nya, Alhamdulillah orang tua umroh tuh. Kalau Hakim, Masya Allah, miracle-nya. Dapat capaian belum pernah dicapai sebelumnya, Masya Allah. Nih Bapak Ibu semua pengen tahu dong. Oh ya, oke. Insya Allah, Bapak Ibu semua, Insya Allah dari Mas Reza Rendi sudah ready ya Bapak Ibu semua. Kita mulai saja untuk pemaparan yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Reza Rendi. Kepada Mas Reza Rendi, kami dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mas Reza Rendi, maafkan, soalnya agak kecil. Suaranya kecil, Iya, masa sih? Coba cek Waalaikumsalam cek, warahmatullahi wabarakatuh. coba cek lagi. Suara saya udah aman atau belum? Alhamdulillah nih sudah aman. Aman, Sudah aman, aman, sudah aman. alhamdulillah. Ustaz. Aman ya. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat-sehat semua keluarga saya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Moga-moga Allah izinin tiap detik waktunya itu keisi dengan manfaat ya. Karena nanti yang kita sesalin itu adalah bukan apa-apa yang belum kita capai. Tapi yang paling kita sesalin itu adalah apa-apa yang gak kita lakuin padahal bisa. Dan hidup kita di hari ini adalah akumulasi apa-apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan hidup kita di masa depan, siapa diri kita di masa depan, itu adalah akumulasi apa-apa yang kita lakukan di masa kini. Jadi, lakukan yang terbaik, teman-teman, di setiap waktunya. Dan kita mau masuk kepada bulan percepatan kebaikan, yaitu Ramadan. Bukan hanya bulan puasa bagi kita kan, tapi bulan percepatan ampunan, bulan percepatan pertolongan Allah, bulan percepatan ngejar rahmatnya Allah juga, dan bulan percepatan perbaikan aspek hidup maupun aspek setelah hidup. Gitu. Percepatan ampunan penting banget gak sih? Kita butuh gak sih diampunin sama Allah? Itu aja dulu pertanyaannya. Kadang ketika bilang lebih pengen dapat sesuatu yang kelihatan dibanding dapat ampunan gitu. Jadi pertanyaannya adalah penting gak sih diampunin? Penting guys. Efek pertama ketika kita diampunin sama Allah, efek dunianya tau gak apa? Efek dunianya kita nggak merasa bersalah lagi sama hidup. Pernah nggak teman-teman gini? Tahu bener nggak dijalanin, tahu salah dikerjain. Oh itu ngabisin diri sendiri tuh kayak gitu. Teman-teman lagi disintegrity, kita lagi disintegrity, ngancurin diri sendiri. Efeknya apa? Kita insecure. Kita insecure sama sekitar, kita insecure dan merasa nggak layak buat berubah. Gara-gara itu tadi tuh. Makanya dengan percepatan di bulan penuh ampunan, nah pakai tuh buat apa? Detox. Gitu. Percepatan pertolongan Allah. Oh iya banget ini. Karena rahmat Allah lagi tercurah banget. Dan teman-teman, di bulan penuh percepatan, mau nggak percepatannya eksponensial? Nggak cuman kecepatan 100 km per jam,
tapi 500 kilometer per jam kecepatannya. Mau nggak kira-kira kita bisa manfaatin bulan percepatan dengan speed penuh? Mau ya? Iya siapa yang nggak mau ya? Diampunin, dikasih pertolongan, diubah hidupnya dan lain-lain. Nah, tahu nggak? Ada Ramadan hack namanya. Apa? Ramadan. Apa Ramadan hack itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa Ramadan hack? Ngakalin Ramadan gitu. Bukan. Jadi Ramadan hack itu bukan yang apa namanya? Pas mau buka puasa kurmanya udah di bibir gitu ya. Pas kalimat Allahu Akbar langsung gitu ya. Itu bukan Ramadan hack yang kayak gitu, bukan. Tapi Ramadan hack itu maksudnya adalah gimana cara mengoptimalisasi Ramadan dengan cara sederhana, simple tapi powerful banget. Caranya gimana? Maka di Ramadan selain jalanin yang memang diwajibkan, teman-teman nolong deh banyak orang. Nolong banyak orang. Jangan sampai sehari kita nggak ngasih kebaikan. Kalau di Ramadan bisa jadi ngasih buka puasa gitu ya. Lebih-lebih nih, hack di atas hack adalah bukan cuman ngasih buka puasa ke orang yang puasa. Tapi apa? Ngasih buka puasa kepada orang yang lagi puasa dalam kondisi susah. Itu hack di atas hack. Dan kita hari ini disajikan itu peluang ngegacorin Ramadan nih. Yaitu apa? Bisa jadi salah satu hikmah apa-apa yang terjadi di Sumatera, di keluarga kita di sana, belum beres sampai hari ini. Emang dibablasin sampai Ramadan. Pak, rumah-rumah orang itu siap. Ada yang udah dibangun. Dibablasin sampai Ramadan. Biar apa? Coba jawab. Apa hikmahnya? Belum beres sampai Ramadan. Ya bertahap lah ya beresnya sampai Ramadan. Apa kebaikannya buat kita? Coba jawab. Apa hikmahnya? Iya, agar agar kita agar Allah mau melihat siapa yang paling baik imannya, yang mikirin saudaranya, dikasih peluang amal soleh yang eksponen, dikasih peluang ampunan Allah yang eksponen, dikasih peluang pertolongan Allah yang eksponen dengan memaksimalkan Ramadan full impact. Coba ditulis bareng-bareng di kolom chat. Ramadan full impact. Nah, itu cara ngehacknya kesimpulan omongan saya. Ramadan full impact. Ramadan itu sendiri bulan yang tadi udah jelasin. Full itu maksudnya adalah jangan sampai sehari di Ramadan yang cuma 30 kali guys kesempatannya. Kita menuhin, nggak ngasih kebaikan buat orang lain. Khususon adalah saudara kita di Sumatera nih. Ya, full. Bukan cuman saya buka puasa aja deh. Coba pikirin juga sahurnya gimana. Coba pikirin juga tempat tinggalnya nanti gimana. Alhamdulillah kita lagi bangun perkampungan ya, kawan-kawan DAI ya. Kita lagi bangun desa, lagi merehab di sana dengan izin Allah. Nah itu bisa kita ke situ, yuk kita kumpulin kekuatan kita. Kecabut ya ternyata. Kita kumpulin kekuatan kita
fokuskan ke saudara kita di Sumatera. Salah satunya ya. Porsi besarnya ke sana, full. Full apa? Bukan full takjil, makanya bukan tema kita tahun ini bukan Ramadan full takjil, bukan. Tapi full impact. Full impact. Ngasih baju full impact itu. Itu impact juga. Ngasih sahur, iya pasti. Ngasih buat buka, ya pasti. Nyiapin musolahnya, bersihin musolahnya, apalagi menantang ya. Dalam kondisi lagi puasa, untuk beres-beres di sana, itu juga menantang banget. Makanya pahalanya berlipat-lipat tuh nanti di satu tempat itu kayaknya. Ya, teman-teman ya. Jadi itulah Ramadan full impact tema kita untuk Ramadan kali ini, teman-teman. Ini adalah bentuk spesial dari program IOA Impact. EOA Impact. Yang ini udah jadi gerakan nasional kita, IOA Impact gitu ya, teman-teman. Bentar, sudah. Oke. Udah jadi gerakan nasional kita, IOA Impact ini. Dan di Ramadan lebih-lebih dikhususkan, yaitu Ramadan Full Impact. Dan kita akan ngasih ke Sumatera salah satunya. Ya. Dan hari ini bertepatan dengan apa? Hari ini? Isra Mi'raj. Yang yang paling terkenang dari Isra Mi'raj selain sholat pastinya ya. Dan keajaiban perpindahan itu adalah Isra Mi'raj itu dihadirkan sama Allah setelah rangkaian kesedihan-kesedihan dari Rasulullah SAW. Aml Huzn, tahun penuh kesedihan. Istri tercinta wafat, pamannya wafat, diboikot 3 tahun, diputus stoknya, lagi butuh dipeluk, jalan ke Taif, bukan dipeluk malah ditimpuk. Yang lebih sakit bukan hanya timpukan batu, tapi timpukan kata-kata. Emang Allah nggak bisa nemuin nabi yang lebih baik dari kamu? Gitu. Wah itu sakit banget sih, gitu ya. Rangkaian kesedihan itu, jadi Taif itu adalah puncak kesedihan dan tahu nggak? Sama Allah dikasih puncak hiburan. Healingnya langsung ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini healingnya langsung dari Allah. Jadi ketika kita sampai di puncak kesedihan, maka Allah akan kasih Isra Mi'rajnya dari setiap kita. Maka teman-teman mau nggak jadi wasilah Isra Mi'raj, puncak penghiburan bagi saudara-saudara kita yang lagi sedih di Sumatera? Mau? Bismillah ya. Kita jadi wasilah Isra Mi'rajnya mereka. Nemenin mereka bertumbuh mentalnya, bertumbuh fisiknya juga, karena butuh supply, bertumbuh infrastrukturnya dan lain-lain insyaallah. Jadi dengan ini Ramadan Full Impact kita akan fokuskan bareng-bareng. Barakallah. Semangat teman-teman semua. Berkah-berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bapak Ibu semua. Mau ya Bapak Ibu semua mau ya. Jadi kita punya semangat untuk Ramadan Full Impact sesuai dengan Ustadz Reza Rendi. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Ustadz. Dan selanjutnya kita juga ada pemaparan, arahan dan juga materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhtar Fatoni. Apakah Ustadz Muhtar sudah hadir? Assalamualaikum Ustadz Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhtar Fatoni.
Kedengaran ya Nah, suara. ya, ya, kepada Ustadz Muhtar Fakoni kami disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Saya sedang menunggu panggilan untuk boarding pass di Bandara Soekarno-Hatta ya. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan eh, bisa, kalau berkahi pertemuan kita di Zoom ini dengan seluruh keluarga besar PPLC Tabligh Utama Indonesia di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, suara terdengar jelas semuanya. Terdengar ya? Jelas. Dengar Ustadz, jelas Ustadz. Oke, siap. Coba ditulis di kolom chat dari mana saja, terutama daerahnya ya. Mau PPA, mau YAI, daerah mana saja yang hadir. Eh, Kang Haki dan teman-teman di YAI, tolong dibuatkan absensinya ya. Itu. Siap Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah, yang tinggi hadir semua Madiun. Ini kita absen dulu ini ya. Tabalong, Alhamdulillah. Madiun, Tarakan, Bandung, oke. Surabaya, Alhamdulillah. Saya hari ini menuju Jambi ya. Kemarin sudah hampir 1 minggu di wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tamiang, Langsa. Hari ini safari dakwah, insya Allah ke Jambi. Mudah-mudahan beberapa saat yang akan datang juga ke tempat yang lain. Baik, sambil saya nyimak yang hadir-hadir. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selalu kita hadirkan perasaan syukur dan selalu memuji kepada Allah yang sudah ngurusin kita, sudah ngaturin kita, bahkan ngidupin kita, dan memperjalankan kita. Salah satu di antara eh, hikmah terdalam hari ini, Isra Miraj, sebagai agenda kick-off kita, menyambut Ramadan, itu adalah tentang perjalanan. Karena ayat di dalam Isra Miraj itu adalah tentang perjalanan. Maha suci Allah, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang mesti kita sadari betul adalah bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Namanya perjalanan itu sudah harus pasti, tujuannya jelas. Ya. Kemudian harus terus berjalan. Namanya perjalanan selain tujuan dia harus juga tahu rute dan jalan mana yang harus ditempuh. Karena kalau nggak tahu rute nggak akan bisa nyampe. Dan siapa-siapa saja, itu yang penting juga. Siapa-siapa saja yang membersamai di perjalanan itu. Karena berjalan itu jangan sendiri. Ya. Mungkin sendiri enak, bisa ngatur sendiri-sendiri. Tapi kalau kadang kita salah jalan, nggak ada yang ngingetin. Kalau kita sedang kelelahan, nggak ada yang meringankan beban kita. Gitu kan. Jadi kita butuh siapa yang membersamai dalam perjalanan itu. Dan namanya perjalanan juga perlu bekal. Ya. Ada banyak orang yang kehabisan bekal. Dia punya bekal banyak, tapi ternyata bekal yang sebanyak itu habis. Gitu. Ya, orang yang sudah membawa sholatnya, membawa sedekahnya, membawa ibadah segala apapun, ternyata ketika di perjalanan akhir dia nggak punya apa-apa, habis semuanya. Gitu. Itu yang disebut dengan al-fajru namanil muflis. Siapa orang-orang yang bangkrut itu? Banyak orang yang akhirnya dirampok di perjalanan. Gitu. Ya dirampok karena ternyata amal-amalnya habis. Gitu. Hilang seketika. Gitu. Bukan hanya tas yang diambil isinya yang berharga itu hilang, tapi terganti dengan sampah. Gitu. Bukan amal soleh kita yang makin banyak, tapi dosa kita makin banyak. Gitu. Dalam perjalanan itu juga kadang-kadang yang perlu istirahat di perjalanan. Ada rest-rest area gitu. Tapi sejenak ya untuk kita menguatkan kembali
energi spirit kita untuk melanjutkan perjalanan lebih besar lagi. Jadi banyak sekali hikmah ya. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita. Dan teman-teman, apa perjalananmu? Kemana jalanmu? Apa bekalmu? Bersama siapa engkau menjalani perjalanan ini? Dan sudahkah tahu rute-rute yang akan engkau lalui? Itu semua adalah proses renungan yang harus kita sadari hari ini gitu. Ya, maka Isra Mi'raj ini mengajarkan kita tentang perjalanan dan perjalanan kita sebentar lagi juga akan sampai di sebuah destinasi, sebuah pit stop untuk kita melakukan sesuatu di sepanjang perjalanan yang memang panjang ya. Kalau kita dikasih kesempatan lebih panjang, karena sekali lagi, kalaupun kita harus melewati destinasi itu, belum ada jaminan bahwa kita akan sampai di situ dan akan melanjutkan lagi perjalanan kembali. Sebab mungkin Ramadan yang akan Allah hadirkan itu akan jadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Menjadi doa yang terakhir dalam hidup kita. Walaupun ada kesempatan kita puasa, itu bisa jadi puasa yang terakhir. Tarawih menjadi tarawih yang terakhir. Kepedulian kita, kepedulian yang terakhir. Kejujuran kita, keistiqomahan yang terakhir. Jadi mindset yang kita bangun sebagaimana sahabat Nabi, kalau mereka itu sedang melaksanakan ibadah sholat, so maka jadikan itu seakan-akan itu adalah jatah terakhir kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Halo, halo, menyimak nggak ini kira-kira? Pada diam semua. Ada Halo khusyuk. Ustaz. Halo, saya dengar aja. Saya lagi dengerin panggilan ini untuk masuk boarding pass ini kan di ruang tunggu. Baik, saya lanjut ya. Nah, yang kedua, ini pesan buat teman-teman. Dalam kehidupan kita di perjalanan, itu seringkali kita menemui satu perulangan-perulangan. Ya, ya. Dalam hidup kan gitu, makan berkali-kali makan, mandi berkali-kali mandi, macam semuanya. Ya, saya nggak bahas tentang nikah berkali-kali nikah, enggak. Tapi makan berkali, ketemu teman berkali-kali ketemu teman. Bukan hanya sekali. Ada sesuatu yang rutinitas terjadi. Dan itu Allah hadirkan dalam hidup. Makan, tidur, ibadah, sholat, ketemu seseorang. Itu enggak sekali, enggak dua kali. Saya ke Jambi ini pas tanggal 15, tanggal 6 itu yang ketiga kalinya. Jadi pas tanggal 15 kemarin ke Jambi tahun 9 tahun yang lalu. 15 Januari 7 tahun yang lalu. Nah sekarang kodarullah karena ada jadwal untuk kerja. Ya semua itu bergulir. Ya dan tugas kita adalah menjalani saja perjalanan itu. Jangan kekeh, jangan main ngatur sendiri gitu. Dan indahnya kalau kita dalam perjalanan ini keindahan kenikmatan ya. Sebuah perjalanan batin. Waktu saya hajian, waktu di produk kayak apapun kehidupan di Madinah, di Mekah, waktu tahun kemarin betapa kreditnya manajemen haji misalnya ya, atau dimanapun di pesawat, selama kita menjaga ketenangan batin, itu semua mudah, semua dihadirkan, semua berstatung gitu. Jadi alam ini, semesta ini terus mendukung kita. Kuncinya adalah ketenangan, ya, ketenangan batin kita. Oleh karena itu, semua yang rutinitas itu, satu hal saja, untuk bisa bukan hanya ketenangan, tetapi bisa mendapatkan hikmah. Ya. Jadi semua bisa berulang, semua bisa datang dan pergi. Tapi jangan sampai kita di perulangan yang terakhir dalam hidup kita ini adalah perulangan yang tanpa makna, mengalir begitu saja. Tidak bisa. Apapun yang kita lakukan harus sesuatu yang baru, harus ditajdid lagi, diperbarui lagi niat kita. Sudah benarkan niat kita. Nah, Ramadan itu untuk yang kesekian kali dalam hidup, betul nggak? Iya kan? Islam Mi'raj kesekian kali dalam hidup. Mungkin kita sudah berkali-kali, tapi ya di Ramadan kali ini tentu Allah ingin memberi berbeda. Allah mengundang kita berbeda. Allah memperlakukan kesempatan untuk kita juga berbeda. Maka jadikanlah Ramadan yang akan kita jalani itu satu Ramadan yang juga berbeda. Kita perbaiki lagi sesuatu yang dimaknai lagi gitu.
Banyak orang yang sering kali melakukan aktivitas, rutinitas, tapi kehilangan esensi. Ya, makan sekedar makan, ya kan? Berkeluarga sekedar berkeluarga, kerja sekedar kerja, Zoom sekedar Zoom. Tapi sudah rutinitas begitu. Terlalu sayang, kawan. Terlalu naif, brother. Ya, harus didalami, dimaknai. Dan Ramadan ini penuh makna, insya Allah. Apa saja di antaranya? Ramadan ini kita mulai dengan satu semangat dan tekad bareng PPA dan YAI, yaitu Iwa Impact gitu ya. Bahkan kita nggak kepikiran waktu itu, nggak tahu kalau Allah kasih edisi kehidupan kita ini sesuatu yang lebih cepat lagi ya, lebih kenceng lagi gitu kata Mas Ren tadi kan. Kita IG 11 kemarin walaupun nggak ada yang hadir nggak apa-apa, tapi auranya nyampe, semangatnya nyampe bahwa kita ingin memberikan impact, ingin memberikan efek kebaikan yang lebih besar pada diri kita, terkait ketakwaan, kepada keluarga kita, terkait kekeluargaan, dan kepada orang lain, kebermanfaatan. Ya. Maka ini harus menjadi semangat kita. Nggak berselang lama setelah IG itu, kemudian saudara-saudara kita ya di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di tempat lain juga. Hari ini juga kan di berbagai tempat banjir ya, di kemarin itu ada informasi yang banjir luar biasa, menggugah kepedulian kita. Karena itulah perjalanan kita itu adalah perjalanan Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan darat ya, perjalanan bumi dan perjalanan langit, ya kan? Perjalanan bumi ini untuk perjalanan langit kita. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Dua kombinasi perjalanan. Perjalanan hablum minan nas, hablum minallah. Dan hari ini kita ke arah sana. Maka Ramadan ini teman-teman sekalian, ya, kita dipanggil sama Allah, ditujukan sama Allah. Bukan hanya orang-orang yang sibuk yang dipanggil, bukan hanya orang-orang yang apa namanya pengen bergerak yang dipanggil, tapi orang yang beriman. Beriman dan kepedulian itu adalah kepedulian dengan basis keimanan kita. Allah sesungguhnya tidak membutuhkan amal kita, tapi Allah ingin melihat siapa yang sesungguhnya terlibat dalam amal-amal kebaikan ini. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah buat EOA Impact, EOA Impact Warrior, ya, teman-teman di Aceh terus bergerak, di Sumatera Utara terus bergerak, dan hari ini sedang mobile ya, CEO Asas Abu Yatama dengan Sekretaris Abu Yatama, Padang Sedempuan menuju Tapanuli Tengah kalau nggak salah. Mungkin nanti akan live. Ini menunjukkan bahwa kita terus memberikan kepedulian. Dan Abu Yatama, PPA itu ngambil peran ini untuk memberikan kebaikan ke sebanyak-banyak orang. Dan hari ini kita bersatu padu. Kita satu narasi, satu tekad, satu tujuan. Allah kasih kendaraan kita ini untuk jalan ke surga, insya Allah. Allah kasih kendaraan kita untuk memberikan kebaikan ke sebanyak-banyak orang. Allah kasih kendaraan PPA, YAI untuk jalan kita menghamba pada Allah dan berkhidmat kepada umat. Ya, dan itulah yang akan menjadi pijakan kita. Insya Allah hari ini kita akan kick off. Ya. Kita akan memulai pijakan yang bersinergi betul-betul. Ya, kita bahu membahu, kita samakan niat tekad kita. Tadi Mas Randy sudah memberikan arahan kepada kita. Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Dan pertama pesan saya adalah sebagai itu kita sebaik dan di Zoom dan segala macam. Pembinaan kita untuk soleh, yang kedua sebagai bagian dari kepedulian kita kepada baik di sekitar kita di daerah masing-masing, bikin program untuk mereka, mengimpakkan mereka dengan kebaikan kita, ya. Dan juga itu sebagai kepedulian saudara kita yang hari ini Aceh, Sumatera belum selesai. Ya, tugas kita masih panjang untuk membangun Aceh dan Sumatera dan daerah-daerah yang lain. Teman-teman, saya kira itu ya. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan lancar dan terus semangat, bergerak, dan satukan hati, satukan visi,
strategi dirangkul semua teman-teman di daerah untuk kita buat program project kebaikan di bulan suci Ramadan. Oke ya, terima kasih buat Mas Randy juga dan Pak Dar yang sudah memulai di daerah bencanaan, Pak Kamal, ada Pak Pur, dan teman-teman CEO, teman-teman direktorat di Lasdas Indonesia, juga teman-teman semua di IAI, BPI, luar biasa. Saya apresiasi terus bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. Darurat bencana di Aceh. Banjir bandang dan tanah longsor di Pemirsa, Lembah siang tadi Anai hujan Tanah kembali Datar mengguyur wilayah Pemirsa, Sumatera hujan Barat. deras. Ramadan sebentar lagi tiba, bulan penuh harapan dan juga keberkahan. Namun bagi sebagian saudara kita, Ramadan datang setelah rumah mereka dilanda bencana. Masih ada yang bertahan di pengungsian, masih berjuang untuk sekedar makan dan berteduh. Di saat seperti ini, zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tapi harapan. Zakatmu dapat menjadi makanan untuk berbuka dan sahur, dan juga dapat menjadi kekuatan untuk bangkit. Mari kita sambut Ramadan, serta bantu saudara kita di Sumatera dan Aceh dengan dampak yang nyata. Tunaikan zakat dan sedekahmu bersama Abulia Tama Indonesia. Ramadan Full Impact, kokohkan yatim, luaskan manfaat. Ya, bismillah. Dengan tadi mungkin deklarasi Ustadz, Ustadz lagi jalan ya. Oke, siap. Baik. Teman-teman sekalian, bismillah dengan bertawakal kepada Allah, memohon rahmat dan ridho-Nya, dengan penuh kehambaan dan keinginan yang besar kita untuk jadi bagian dari ahli surga. Maka pada hari ini kita akan kick off, kita akan kuatkan pijakan langkah kebersamaan kita melalui Ramadan Full Impact. Semua bergerak, semua berencana kebaikan, semua saling mendoakan, semua saling menguatkan untuk satu langkah kebaikan ini. Di Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dengan memohon pertolongan Allah, Ramadan Full Impact, insya Allah kita akan mulai dengan mengucapkan bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allah alam misal, biar itu hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, diamanilah Ustadz untuk keberangkatannya. Doakan juga untuk guru kita Ustadz Muhtar agar lancar dan juga selamat di jalan ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, gak nyangka ya Alhamdulillah dengan tadi Ustadz Muhtar sudah mendeklarasikan detik kick off Ramadan Full Impact sudah sah ya Bapak Ibu semua, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semua jangan dulu kemana-mana, kita akan memaparkan ada program-program menarik tentunya yang insya Allah ini sudah ada dari
Pak Monde, Ustadz Monde sudah hadir, Ustadz. Ya, Kang Haki. Ya, siap. Oke. Sebelum itu, Bapak Ibu semua juga ajak cabang-cabang yang lain atau PLC yang lain, juga ajak donaturnya juga boleh banget. Oke, kita mulai saja mengenai pemaparan mengenai program-program Ramadan Full Impact yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Monde Arista. Kepada Pak Monde, kami disilakan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Haki. Suara saya cukup jelas ya, Kang Haki? Jelas dong, Kang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, apa kabar semuanya para keluarga besar employee of Allah? Semoga Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Di sini sudah ada 133 partisipan ya yang kami undang ya dari seluruh apa namanya segenap ya pengurus PPLC, cabang YAI, kemudian juga dari para alumni PPA, lalu juga dari seluruh sivitas ataupun karyawan para entitas di peradaban EOA ya, dari PPA, dari Lasnas Abulia Taman Indonesia, kemudian juga dari mana OKI, WPI ya, Miracle Gold, EWA Gold, EWA Club ya. Semuanya hadir di sini ya, dan juga para mitra dan para donatur eh, dari Abulia Tama juga ya, alhamdulillah hadir di kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama menjadi saksi sejarah ya di launchingnya atau kick off-nya Ramadan Full Impact yang insya Allah akan menjadi tema besar kita di peradaban Employee of Allah untuk kita bisa menyambut sekaligus juga menjalani Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Insya Allah ya, eh, tadi juga saya nyimak dari awal, Bapak Ibu ya, abang kakak semua sepertinya sudah nggak sabar ya menghadapi Ramadan atau menyambut Ramadan di tahun ini. Dan tentunya juga sahabat-sahabat semua membutuhkan apa ya, mungkin semacam platform atau wadah atau program yang kira-kira bisa menemani ya dengan optimal kehusyuan ibadah, kemudian menjadi wadah juga membangun atau amal kebaikan ya bagi sahabat-sahabat semua. Nunggu-nunggu nih di mana ya gitu ya untuk kita bisa eh, terwadahi semua itu ya, baik itu dari segala amal ibadah ataupun amal-amal kebaikan kita. Nah, maka di Ramadan Full Impact inilah ya teman-teman bisa partisipasi aktif gitu ya dengan mengikuti program-program yang kita sediakan dan juga acara-acara yang nanti akan kita sediakan selama bulan Ramadan begitu ya. Baik, eh di kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua terkait apa saja sih ya program-program dari Ramadan Full Impact itu gitu ya. Tadi tentunya kalau terkait why-nya kenapa kita memiliki tema Ramadan Full Impact dan lain sebagainya tadi tentunya sudah disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Reni dan juga Ustadz Muhtar Fatoni. Dan kini saatnya mungkin sahabat-sahabat ingin tahu nih what-nya gitu ya, apanya nih gitu ya. Apa-apa yang bisa kita jalani ya atau kita ikuti, kita partisipasi dalam program yang bertemakan Ramadan Full Impact ini. Oke, saya izin share screen ya. Sebentar. Baik, ini secara umum dulu ya. Ini secara umum, sahabat-sahabat bisa lihat di slide. eh ini ada program-program yang kita sediakan dan tentunya bukan hanya dari Abulia Tama, tapi juga dari entitas lain yang berada di peradaban Employee of Allah seperti PPA, kemudian One Quran Institute gitu ya. Nanti juga ada dari WPI ya dan lain sebagainya. Ini
kita bareng-bareng ya mengadakan program-program yang insya Allah ini menjadi apa ya, ya tadilah wadah untuk sahabat-sahabat bisa mengikuti program-program ini dalam rangka tadi ya mewadahi perjalanan amal ibadah dan juga amal kebaikan sahabat-sahabat selama di bulan Ramadan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada Yatim Fest, ada zakat fitrah, zakat mal, Fidyah, Quran Camp, Iftar Berkah, Tebar Mushaf Quran, kado Lebaran, Mustahik Berdaya, kemudian juga ada Insus spesial Ramadan. Ini insya Allah dilaksanakan tiap hari pada subuh ya. Kemudian nanti lanjut di waktu duhanya teras Ramadan PPA ya. Dan juga program-program lainnya selama Ramadan. Nanti eh, biasanya mendekati Ramadan ya kita akan semakin sempurnakan lagi ya program-programnya. Nanti ada slot kosong gitu ya ibaratnya kita isi. Ya, sebagai contoh misalnya setelah insu, katakanlah dari jam selesai setengah 7 atau jam 7, menunggu ke teras Ramadan tuh ada waktu, ya, ya kita isi, misalnya mungkin nanti kita akan adakan program tahsin gitu ya, atau tahfidz. Nah, itu artinya hari-harinya sahabat-sahabat selama bulan Ramadan nanti akan bisa terisi dan tentunya sahabat-sahabat bisa mengikutinya gitu ya di sela-sela aktivitas pekerjaan ataupun kesibukan sahabat-sahabat gitu ya. Jadi misalnya, wah saya nggak bisa ikut nih program yang ini, masih ada program yang lain. Wah saya nggak bisa ikut nih di acara yang ini, masih ada acara yang lain. Nah, mudah-mudahan dalam sehari penuh di bulan Ramadan nanti, Ramadan Full Impact ini bisa nemenin teman-teman gitu ya, untuk tadi ya mewadahi amal ibadah dan juga amal kebaikan teman-teman. Oke, nah eh setelah ini saya coba ingin back dulu ya, back dulu. Tadi juga Ustadz Randy sudah menyampaikan Ramadan Full Impact ini sebagai eh, apa manifestasi juga dari yang namanya gerakan IOA Impact. Nah, saya sedikit flashback dulu ya. Gerakan IOA Impact itu seperti apa ya? Tentunya sahabat-sahabat di sini ada yang sudah tahu gitu ya. Pernah juga kita sampaikan di beberapa kesempatan ya, tapi juga mungkin ada yang belum tahu atau belum ngeh gitu ya. Kemarin mungkin misalnya teman-teman lihat di video atau di mana di sosial media kita gitu ya, eh, tim-tim kita aktif bergerak ke kebencanaan di Sumatera begitu ya. Kemudian tim-tim kita itu menggunakan rompi gitu ya, di mana rompinya itu ada tulisan EOA Impact gitu ya. Nah, itu apa sih gitu ya? Nah, ini sebetulnya kemarin di International Gathering, di sini siapa aja nih yang kemarin hadir di International Gathering di November kemarin ya, di Camp Hulu Cai Bogor. Nah, di sana sudah disampaikan, bahkan sudah di launching terkait gerakan EWA Impact ini gitu ya. Nah, jadi kira-kira sahabat-sahabat, gerakan EWA Impact ini adalah gerakan bersama gitu ya para employee of Allah. Siapa nih para employee of Allah? Ya, mereka adalah ini ada dua ini ya, ada dua pengertian baik secara khusus ataupun secara umumnya. Secara khususnya mereka bisa kita bilang para alumni kelas private kelas PPA ya. Nah, di sini siapa yang sudah ikut atau mungkin yang belum ya, yang belum ikut kelas private kelas PPA gitu ya. Mudah-mudahan bisa ikut di waktu terdekat gitu ya. Maka employee of Allah ini bisa kita bilang dalam arti khusus adalah para alumni kelas tadi ya private kelas PPA ya. Nah, dalam pengertian umum employee of Allah ini siapapun ya, siapapun yang merasa dirinya sebagai seorang hamba Allah, mereka merasa sebagai employee-nya atau karyawannya Allah yang tentunya merasa diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah dalam suka maupun duka, maka sebagai bentuk rasa syukurnya para employee of Allah ini mengeluarkan apa amalan kebaikannya yang luar biasa begitu ya. Nah, maka para employee of Allah ini ya kita himpun, kita satukan dalam satu gerakan yang kita namakan IOA Impact. Yang harapannya para IOA ini dimanapun berada, ya lokasinya di mana dan kapanpun itu, setiap saat, setiap waktu, mereka bisa memberikan impact atau dampak
atau manfaat yang sangat luas dan luar biasa kepada siapapun, baik itu di daerahnya ataupun ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, itu ya, itu sedikit filosofi dari IOA Impact. Jadi kalau teman-teman melihat logo ini, ya berarti itu adalah mereka yang apa berpartisipasi aktif dalam gerakan IOA Impact, gitu ya. Oke, nah dari sini kemudian untuk menghadapi atau menyambut Ramadan di tahun 2026 ini, tentunya kita ingin ya juga terus menghimpun eh, teman-teman yang berada dalam gerakan EO Impact ini untuk terus memaksimalkan momen Ramadan. Maka untuk memaksimalkan momen Ramadan ini kita hadirkan tadi ya Ramadan Full Impact. Ya. Nah, Ramadan Full Impact ini ya, ini kalau di filosofinya bisa dibaca sendiri ya oleh sahabat-sahabat, tapi saya ambil poin intinya saja bahwa Ramadan Full Impact ini kita berharap di bulan Ramadan kali ini, bahkan jangan hanya di bulan Ramadan ya, tapi sebelum, dimulai dari sekarang, dimulai dari ini, bahkan juga setelahnya tadi, setelah Ramadan kita jalankan, full impact kita terus kita jalankan dengan baik ya. Sebagai IOA yang tadi ya ingin menjalankan gerakan IOA Impact, maka harapannya baik sebelum, sesaat Ramadan dan juga setelah Ramadan itu kita terus memberikan impact atau dampak atau manfaat terbaik kita kepada sebanyak-banyaknya umat gitu ya. Maka di Ramadan tahun ini kita usung tema Ramadan Full Impact gitu ya. Nah, tentunya harapannya di Ramadan Full Impact ini mungkin ada pertanyaan gitu ya. Kalau tahun kemarin apakah kita kurang memberikan manfaat atau bagaimana? Ya tentu tentu saja tidak ya. Tahun kemarin kita sudah banyak memberikan manfaat ya, sahabat-sahabat juga secara individu tentunya di tahun kemarin juga Ramadan tahun kemarin banyak memberikan dampak, banyak memberikan manfaat, tapi tentunya ya dalam prinsip Islam kan setiap waktu ke depannya itu harapnya bisa lebih baik. Maka di tahun ini kita akan di reminder lagi untuk memberikan dampak atau manfaat yang lebih luas lagi. Jika misalnya tahun kemarin sahabat-sahabat memberikan zakat, infak, sedekah sekian misalnya ya, sekian persen atau sekian rupiah, maka di tahun ini mungkin bisa ditingkatkan lagi, ya kan? Eh, Kalaupun misalnya tidak bisa ditingkatkan dari sisi harta, bisa ditingkatkan dari sisi kualitas ibadahnya, dari sisi sharing-sharingnya, ya. Nah, minimal sharing-sharingnya deh, gitu ya. Wah, misalnya ada kalau dari segi harta mungkin belum bisa di tahun ini, gitu ya, belum bisa ditingkatkan karena satu dan lain hal di amal ibadah juga ya kadang kita ya niat sebelum Ramadan mah luar biasa kuat ya begitu menjalankan Ramadan ternyata amal ibadah kita cuman rame di minggu pertama mungkin ya tapi mudah-mudahan justru di tahun ini kita tekadkan ya untuk amal ibadah kita bukan hanya semangat di minggu awal aja tapi terus gitu ya itulah harapannya dari Ramadan Full Impact ini. Itulah kenapa di tulisan Full Impact-nya ini dikasih warna orange nih, gitu kan. Kalau teman-teman ingin tahu filosofi warnanya, nah ini nih. Orange ini menggambarkan energi dan semangat aksi, menegaskan Ramadan sebagai momentum produktif yang menghadirkan dampak nyata. Nah, justru kalau misalnya tahun kemarin evaluasinya adalah, wah nih amal ibadah saya, amal kebaikan saya masih ramainya di minggu pertama aja, maka di Ramadan Full Impact harapannya ya di tahun ini gitu ya kita on terus gitu ya, orange terus gitu ya, orange terus dari awal sampai akhir gitu ya Ramadan. Nah, biru mudanya yang ada di tulisan Ramadan itu menggambarkan ketenangan dan kejernihan batin sebagai dasar spiritual Ramadan dan melahirkan perubahan yang terarah. Dan ada warna struk putihnya ya, itu menggambarkan kemurnian niat dan ketulusan sebagai landasan keikhlasan dalam setiap proses. Nah, itulah Ramadan Full Impact. Tapi sahabat-sahabat, nih ada ada yang perlu kita garis bawahi juga nih. Oke, kita siap nih tahun ini untuk menjalankan Ramadan Full Impact ya dengan penuh perbaikan kualitas baik itu dari segi amal ibadah maupun dari amal kebaikan. Dari amal ibadahnya
dari kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan, dari amal kebaikannya, dari kuantitasnya juga mungkin kita akan tingkatkan gitu ya di tahun ini. Yang kemarin baru bisa sedekah atau zakat mal berapa, di tahun ini mungkin kita akan tingkatkan lagi, kita genjot lagi gitu ya. Nah, tapi sahabat saudara-saudara kita saat ini ya, khususnya di Sumatera ya dan juga di Aceh itu mungkin ya ada banyak kendala-kendala yang akan mereka hadapi di tahun ini. Tidak seperti tahun kemarin. Mereka tahun kemarin mungkin banyak terfasilitasi gitu ya dengan baik, air bersihnya terfasilitasi, kemudian juga mau ibadah sehusyuk apapun sepertinya fasilitas sarana prasarana mendukung gitu ya. eh, Internet juga ingin ikut webinar ini, ingin ikut webinar itu ya di Ramadan untuk terus mengisi eh, kehausan spiritual kita gitu ya. Tahun kemarin mungkin lancar, tahun sekarang ya hanya di beberapa titik yang mungkin ada internetnya gitu ya, yang ada internetnya. Nah, jadi sekarang mungkin saudara-saudara kita di wilayah Aceh dan Sumatera tidak akan mudah untuk menjalankan Ramadan di tahun ini. Nah, oleh karena itu, harapannya juga Ramadan Full Impact ini ya membawa harapan besar untuk kita semua agar bisa juga menyalurkan amal kebaikan terbaiknya itu kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Nah, jadi di kesempatan Ramadan Full Impact ini, yuk gitu ya, kuatkan lagi selain amal ibadahnya, maka amal kebaikannya juga yuk kita tingkatkan lagi, khususnya ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Agar apa? Agar mereka tentunya bisa menyambut dan juga menjalani Ramadan layaknya kita di sini gitu ya. Eh, Kita mungkin akan lebih mudah gitu ya di tahun ini, bisa jadi mereka tidak. Maka pastikan mereka juga bisa menikmati Ramadan ini dengan penuh sukacita. Oke? Nah, oke, di sesi terakhirnya, nah tadi kan saya di awal sudah menyampaikan gambaran umum program-programnya ya. Lalu mungkin menjadi pertanyaan sahabat-sahabat, program-program tadi itu kira-kira seperti apa ya gambarannya? Nah, supaya teman-teman makin jelas ya, program-program yang bisa teman-teman ikuti selama di Ramadan Full Impact atau partisipasi di situ ya, maka saya sedikit jelaskan ya. Nah, di sini pertama sahabat-sahabat bisa lihat di sini ada namanya program Yatim Fest gitu ya. Program Yatim Fest ini salah satu program unggulan kita di setiap Ramadan gitu ya. Harapannya siapapun sahabat-sahabat yang hadir ya di Zoom kali ini bukan hanya sahabat-sahabat tapi juga ajakin dong ya keluarganya, saudaranya, teman-temannya kiri kanan gitu ya untuk terlibat aktif di program-program yang kita hadirkan gitu ya. Nah, yang pertama misalnya di program Yatim Fest. Ini adalah perayaan kepedulian yang di bulan Ramadan yang menghadirkan kebahagiaan, perhatian dan kasih sayang untuk anak-anak yatim ya. Nah, apalagi buat mungkin tadi ya di anak-anak yatim yang berada di Aceh dan Sumatera ya. Kalau tahun kemarin tuh biasanya Yatim Fest ini sahabat-sahabat kita selenggarakan di hotel ya, di hotel, dan di hotel itu tentu biayanya juga tidak murah ya, tapi itu adalah sebagai bentuk kita ingin merayakan kebahagiaan, menghadirkan kebahagiaan, makanya mereka kita undang ke hotel atau ruang-ruang tertentu yang memang mereka akan merasa dimuliakan gitu ya oleh kita. Nah, maka yuk gitu ya di Yatim Fest ini kalau bisa semua daerah gitu ya, terutama yang daerahnya ada cabang YAI-nya, ada PPLC-nya, misalnya nggak ada cabang YAI-nya ya, misalnya PPLC-nya gitu ya, yang nanti bisa terus koordinasi dengan Abuliatama untuk juga bisa menyelenggarakan Yatim Fest gitu ya. Nah, itu untuk program Yatim Fest. Ini target penerimaan manfaatnya setiap event itu 500 anak per event. Nah, luar biasa banyak ya sekalinya ngundang anak-anak yatim nih ke tadi ya ke hotel atau ke tempat-tempat yang kita sajikan untuk mereka ya. Itu minimal ya atau kita harapkan 500 anak tuh hadir gitu ya. Maka
pastikan program ini juga bisa teman-teman share gitu ya. Tadi bukan hanya kalau tidak bisa di amal ibadahnya belum bisa kita tingkatkan ya, atau tetap kita upayakan gitu ya. Terus dari sisi amal kebaikannya kita belum bisa mengeluarkan banyak sekian rupiah. Setidaknya kita bisa tetap beramal di bulan Ramadan ini untuk nge-share ya info-info program kita, sehingga nanti orang lain di luar sana gitu ya yang membaca share kita gitu ya di sosial media itu kemudian partisipasi di program kita, dan tentunya pahala jariahnya mengalir ke sahabat-sahabat semua gitu ya. Nah, kemudian program zakat tentunya hadir ya di bulan Ramadan ini. Jadi sahabat-sahabat yang ingin bayar zakat fitrah maupun zakat mal ya, kita bisa layani ya melalui Lasnas Abul Yatama Indonesia ya. Nanti akan kita share juga di flyer ataupun di media-media kita QRIS ataupun nomor rekening yang bisa sahabat-sahabat gunakan untuk menyalurkan program zakat fitrah dan zakat malnya gitu ya. Oke, jadi yang tahun kemarin misalnya sudah pernah menyalurkan lewat mana, tahun ini saya ingin nyoba deh di Abulia Tama. Nah, ini kesempatan yang baik ya buat sahabat-sahabat untuk bisa menyalurkan lewat Lasnas Abulia Tama Indonesia untuk zakat dan juga zakat fitrah dan zakat malnya. Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin membayar fidyah juga gitu ya, yang ingin membayar fidyah di kita bisa banget gitu ya. Jadi ini juga kita punya program fidyah. Target penerima manfaatnya kita banyak banget nih, 15.625 fakir miskin gitu ya. Sementara kalau tadi program zakat fitrah dan zakat mal 59.000, ini lebih gede lagi. Maka yuk supaya target penerima manfaat ini tercapai, kita ajak setiap orang untuk bisa berzakat di Lasas Abul Tema Indonesia. Dan program lainnya seperti program Iftar Berkah. Ini adalah menghadirkan hidangan berbuka di berbagai wilayah Indonesia, di berbagai daerah gitu ya. Dengan target total se-Indonesia 93.100 orang penerima Iftar Berkah. Kemudian ada juga program kado Lebaran ya, ini bisa kita berikan ya berupa pakaian, alat sholat, makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada para yatim gitu ya, marbot-marbot masjid, guru ngaji, santri dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian program Quran ini juga kita hadirkan ya, yang ingin memberikan amal kebaikannya lewat Quran begitu ya, maka ini kita sediakan juga program Quran yang bisa kita bagikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya dengan target penerima manfaat 2083 penerima manfaat. Dan juga ada program Mustahik Berdaya. Ini hadir untuk mendampingi para pelaku usaha kecil. Nah, juga ada sahabat-sahabat nih yang punya rekannya ya, tetangganya yang mungkin eh, punya mereka sebagai pelaku usaha kecil yang sekiranya membutuhkan gitu ya. Maka bisa jadi ini menjadi target penerima manfaat kita ya. Nah, ini bisa juga memberikan amal kebaikannya lewat program Mustahik Berdaya. Nah, itu ya program-program yang dihadirkan atau disediakan oleh Lasnas Abul Yatama Indonesia. Dan sekali lagi sebagai penutup gitu ya, saya mengajak, oh ya maaf, sebelum saya tutup ya, ini tadi ya saya reminder lagi, yang kita lihat di sini nih, ada selain yang tadi saya jelaskan, juga ada Insu atau Inspirasi Subuh spesial Ramadan yang akan kita hadirkan tiap hari pada subuh, dan juga Teras Ramadan PPAI. Dua program ini berupa webinar ya, berupa webinar yang bisa sahabat-sahabat ikuti melalui Zoom ya. Cuman beda waktunya. Kalau Insu itu nanti di pada subuh, kalau Teras Ramadan itu di waktu duha ya. Ini eh, tentunya dari jam 8 ya, bukan dari jam 9. Dari jam 8 sampai jam 10 jika nanti ada 2 sesi gitu ya. Kecuali kalau misalnya di hari yang kapan gitu ya, cuman ada 1 sesi, ini mungkin di jam 9 sampai jam 10 begitu ya. Tapi kalau nanti ada 2 sesi atau 2 trainer yang hadir di situ, maka bisa kita mulai dari jam 8 sampai jam 10 tuh ya. Jadi webinarnya kita sediain gitu ya. Jadi kebutuhan apa spiritualnya, kebutuhan kajiannya gitu ya, knowledge-nya, ilmunya kita sediain, kebutuhan ruang-ruang untuk kita beramal kebaikan lewat rupiah gitu ya.
lewat harta kita sediain juga gitu ya. Kemudian juga tentunya di bulan Ramadan ini sekali lagi saya mengajak ya sahabat-sahabat semua untuk betul-betul full impact gitu ya dan bisa mengikuti program-program yang kita hadirkan. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti di semua program, ya satu dua program yang bisa kita ikuti itu juga insya Allah akan memberikan dampak yang luas untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, sahabat-sahabat. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan tema atau dengan semangat Ramadan Full Impact. Jazakallah khair. Juga nih ada itu, ada juga teras PPA dan juga program yang lain. Wah, banyak banget ya Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita akan ada live report nih Bapak Ibu semua. Yang pertama dari Sumatera Barat, ada Pak Reno di sana. Assalamualaikum Pak Reno. Pak Reno, hadir? Halo Pak Reno, wah, lagi ada acara ya? Ini ya. Dari Padang. Assalamualaikum. Pak. Ya, agak teknis ya sebenarnya ya. Pak Reno sudah dipanggil? Ya, halo. Sudah masuk suaranya? Salam. Cukup bising kita agak. Suaranya sudah masuk, sudah jelas belum? Ya, Pak Reno. Salah ya suaranya. Agak mundur aja mungkin. Ya, boleh mungkin agak mundur aja ya. Mungkin Bapak bisa open cam, Pak? Oke. Belum open cam? Oke. Assalamualaikum Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Sudah jelas, tapi mungkin agak sedikit bising ya. Ya. Oh ya. Mungkin agak ini ya di rotate aja mungkin ya Pak ya kameranya ya mungkin ya. Itu bisa di rotate secara apa ya? Potret aja. Dari YAI Padang. Ya. Oke Pak. Gimana Pak di sana Pak? Oke Pak. Mungkin Pak Reno mungkin boleh sedikit mungkin situasi lokasi di saat ini, terutama di daerah pemukiman, fasilitasnya itu seperti apa, akses warganya itu seperti apa di bencana itu Pak, di Sumatera Barat. Ya, baik terima kasih Kang Haki dan rekan-rekan sahabat semua. Izin melaporkan kita terjadi cuaca cerah di Kota Padang dan saya izin melaporkan untuk kondisi bencana di Sumatera Barat sendiri sampai dengan pasca ditutupnya tanggap darurat di akhir Desember ini total yang meninggal dunia untuk bencana di Sumbar itu total 259 orang lebih yang meninggal dunia. Kemudian jumlah terdampak itu hampir sekitar 296.000 lebih jiwa yang terdampak. Ada 16 kabupaten dan kota dan 57 kecamatan. Kemudian rumah yang hancur berat dan sedang itu lebih dari 4.000 rumah. Ya, yang masih hilang dan belum ditemukan 72 orang dan hampir 380-an lebih itu luka-luka. Jembatan, infrastruktur dan lainnya hampir lebih dari 160-an yang terdampak, yang rusak gitu ya. Kemudian total kerugian itu hampir sekitar 3,9 triliun untuk di Sumatera Barat. Nah, dan alhamdulillah saya sendiri berada di lokasi salah satu yang terdampak cukup besar, yaitu berada di jembatan Gunuang Nago. Udah kayak orang Padang belum? Jembatan Gunuang Nago. Oh, Gunuang Nago. Seperti ke orang Padang ya. Dan ini berada di Kelurahan Kepalukoto, Kecamatan Tauh, Kota Padang. Dan di sini sendiri total yang terdampak hampir sekitar 500 jiwa, hampir 100 kakak lebih, ya. Dan
Yang paling parah ini ada di RT 2 RW 2. Dan di belakang kita ini ada kegiatan melayani anak-anak baik itu yatim maupun yang non yatim gitu ya. Kemudian jumlah pengungsi di sini di Palu Koto ini itu hampir 100-an kakak ini berada di RT yang berlainan. Dia berada di RT 3 mengungsinya. Nah, walaupun sudah disiapkan oleh pemerintah, ada huntara, tapi jaraknya cukup jauh, lebih dari 20 km dari sini, sehingga cukup kesulitan bagi warga yang mereka sekolahnya di sini, kemudian bekerja dan bertani di sini. Jadi sebagian besar mereka untuk mengungsi di RT sebelah ya, RT 3 gitu kan. Nah, kemudian dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa aliran sungai yang sebelumnya itu sudah ada alirannya, begitu sangat deras dan kuat dari banjir bandang ini yang membawa material kayu dan batu-batuan sehingga membuka jalur sungai baru yang ini mengakibatkan rumah-rumah hancur, kemudian juga jalan dan infrastruktur yang lainnya juga ikut hancur. Nah, mungkin kita dilihat bisa di belakang bisa melihat inilah kondisinya separah ini gitu kan ya. Dan kondisi ini sangat berdampak kepada kebutuhan yang sangat mendesak. Yang pertama adalah kebutuhan pangan. Tadi kita sudah bicara dengan Ketua RW-nya, Pak Ali Akbar. Kemudian juga selain sembako, tentu kebutuhan alat masaknya. Karena memang selain sembako, kalau alat masaknya nggak ada, ya susah untuk kita bisa olah, gitu ya. Kemudian yang kedua, alat sekolah, alat pendidikan, seperti sepatu, buku, alat tulis, dan tas. Ini ada sekitar 70-an lebih anak yang insya Allah menjadi bagian dari amal soleh kita untuk kita bisa bantu anak-anak di RT 02, RW 02 ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan air bersih. Dan tadi kita coba tanya, memang sangat miris kondisi air bersih di sini. Walaupun ada satu musola, yaitu musola Kajul Arifin, tapi dengan kondisi hampir 500-an jiwa ini tidak bisa menampung. Maka ada potensi amal soleh kita untuk kita bangunkan sumur air bersih berlokasi di Masjid Kajul Arifin ini untuk melayani kurang lebih 500 jiwa. Yang insya Allah nanti hampir 1 bulan lagi menuju Ramadan, dan yang kita harapkan mereka bisa beribadah lebih tenang, lebih fokus lagi, sehingga bisa lebih maksimal dalam ibadah ini. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan infrastruktur lainnya. Ya, walaupun tadi huntara oleh pemerintah sudah disiapkan, tapi jaraknya cukup jauh, sekitar 23 kilo dari lokasi bencana. Nah, maka ini pun menjadi kebutuhan mendesak yang poin keempat ini tentang huntara ini. Dan insya Allah di belakang kita dalam gerakan Tarhib Ramadan dan juga sekaligus kick off Ramadan, Abul Yatama Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang dan alhamdulillah diwakili oleh Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Pak Riki dari Dinas Sosial Kota Padang ini, kita disupport makanan, kemudian mainan anak-anak, kemudian tenda, ya, kemudian juga bahan-bahan sembako lainnya. Dan yang menariknya tidak hanya bantuan dari Abul Yatama Indonesia, alat sholat, Quran, kemudian makanan siap saji, sembako, dan lain-lain. Ternyata ada bantuan dari saudara kita, Abul Yatama Tasik Malaya. Kak Delvi, apa kabar Kak Delvi? Assalamualaikum. Nah, tadi lihat produknya, dendeng Tasik Malaya. Nyampe di Padang, kalau Padang itu ada hanya di belakangnya, baru Padang itu kan. Jadi dendeng rasa Padang, tapi nuansa Sunda, gitu ya. Insya Allah, baik, itu saja laporan dari Kota Padang di hari Jumat ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Demikian Kang Haki yang bisa dilaporkan dari Abul Yatama Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Reno sudah mengabarkan live report dari Padang. Alhamdulillah Bu Devita dari Tasik menuju Padang. Masya Allah berkah semuanya ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Padang Sidimpuan, apakah sudah ada? Dari Pak Sudarmanto, mungkin Pak Kamal sudah hadir? Kira-kira? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari Padang Sidimpuan atau Tapanuli Tengah, apakah sudah hadir? Live reportnya? Oke, kalau belum nih Bapak Ibu semua, kami menunggu nih ya Bapak Ibu semua. Jadi kita banyak banget ya program-program Ramadan ya. Alhamdulillah nih banyak banget. Ada Insu, ada juga program zakat, ada program sedekah, ada juga nih yang yatim pes juga gitu ya. Oke, wow ini banyak banget gitu ya. Program-program Ramadan ini melimpah banget ya Bapak Ibu semua. Oke, di sini kita pengen cek-cek dulu nih Bapak Ibu semua. Setelah tiap report kemarin, wah luar biasa ya. Apakah makin semangat nih untuk ininya Ramadannya? Nah, pasti makin semangat ya Bapak Ibu semua ya. Kita mau cek-cek dulu nih dari Padang Sidimpuan apakah sudah aman dari Pak Sudarmanto, mungkin Pak Kamal. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak dari Padang Sidimpuan, apakah sudah hadir? Coba cek-cek dulu mungkin di Padang Sidimpuan sinyal sepertinya ya. Tapi dilihat mungkin sudah on cam kalau aku lihat nih. Kita coba cek dulu ya. Di Padang Sidimpuan apakah sudah hadir? Nah, ini dia sudah ada ya. Assalamualaikum. Dari teman-teman Padang Sidimpuan. Assalamualaikum. Dari Padang Sidimpuan. Oh, sedang lagi ada acara ya, Bapak Ibu semua. Jadi dari Padang Sidimpuan sedang ada acara dengan anak-anak nih, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, Masya Allah, luar biasa nih. Dari Padang Sidimpuan sedang ada acara nih ya sama anak-anak. Oke, Bapak Ibu semua. Di sini juga dari kita tuh gak cuman dari Sumatera Barat, kita juga di Sumatera Utara, khususnya di Padang Sidimpuan juga sudah ada. Langsat ada, ada tukang. Oh, Masya Allah. Mungkin dari teman-teman Padang Sidimpuan, Pak Kamal, mungkin bisa untuk on cam atau mungkin on mic juga ya, boleh. Dari Pak Kamal, mungkin Pak Sudarmanto. Atau mungkin dari teman-teman Yai Padang Sidimpuan. Masya Allah nih, dari Yai Padang Sidimpuan sudah sedang melaksanakan acara nih ya, sepertinya ya, Masya Allah. Wah, luar biasa ya, Ibu semua. Ini juga sedang berlangsung acara ya. Oke, mungkin karena sedang berlangsung acara, boleh mungkin kita berlanjut ke ini dulu, atau gimana? Oh ini, Pak Sudarmanto mungkin sudah hadir ya. Oke, Assalamualaikum Pak Sudarmanto, hadir? Iya. Ah, sudah Ya, dari Padang Sidimpuan. nanti saya dibantu sama teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini saya Di sini ada Kamuja juga di sini. Halo Kamuja, Assalamualaikum Kak. Oke. Alhamdulillah kita sedang ada pembagian ya dari Padang Sidimpuan langsung berupa apa nih Kak kalau boleh tahu Kak? Anak-anak langit di desa Lovia, bukan di tengah. Oh, Oleh desa itu, mungkin boleh live report dulu, mungkin Kak. Oh, lagi ini ya berlangsung ya. Ya, satu lagi Kak Hafi.
Oke, siap, Masya Allah. Ini lagi bagi-bagi apa nih, Kak? Kalau boleh tahu? Ini pembagian tuntunan untuk anak-anak. Oke, udah. Ya. Ya, udah, sama ini ya. Ya. Dadah-dadah dulu dong ke kita Udah, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, anak-anak. Halo, dadah-dadah dulu dong. Hai. Iya. Boleh nih. Nah, Bapak Ibu semua, kita mungkin ada kaitan dengan tarhib juga nih. Karena mungkin tarhib juga mungkin akan seperti ini juga nih, Oh, itu khususnya terbalik buat ini teman-teman nih. yang ada di daerah bencana Terbalik ya, boxnya, teman-teman semua. Masya Allah. Luar biasa ya, langsung lagi penyaluran, live report penyaluran nih Bapak Ibu semua ya. Masya Allah. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu semua. Di sini sedang ada pembagian mungkin perlengkapan sekolah sepertinya ya. Dari terlihatnya perlengkapan sekolah dan juga mungkin baju juga untuk anak-anak. Dan mungkin juga ada Terus ya, sarung, ada mukena juga ya sepertinya. Tapi, itulah. Ya Pak. Ya. Silakan. Anda duduk ya. Silakan duduk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi Audubika Minama Jati Sayakin, Audubika Robi Ayang Durun, kalau Robi Sofri Sadri, Wasiri Amri Walul Datang Lisan, Yatro Kali Amabadu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saat ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena sudah beberapa kali ingin sekali berkunjung ke Padang Sidempuan bersama dengan sahabat-sahabat para pejuang di sini, dan hari ini Allah takdirkan di momen terbiasa di hari Jumat bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj begitu ya. Ini Masya Allah, keistimewaan yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya bersama dengan Kati, Ketua Kiai Cabang Sidempuan. Kami sekarang sedang berada di lokasi bencana ya di Desa Lopian, Kecamatan Badiwi, Kabupaten Tapanuli Tengah ya Kak ya, Tapanuli Tengah. Di sini sebetulnya kami kalian penyaluran ini di musola Al-Falah begitu, di mana musola ini juga insya Allah menjadi musola yang menjadi fokus perhatian kita. Kita mencoba merevitalisasi begitu ya. Nanti kita lihat di sini kita buat sumur bor untuk pengadaan air bersih, untuk tempat toharoh juga begitu ya. Jadi alhamdulillah dari kondisi awal kejadian di tanggal 25 November lalu bencanaan wilayah ini sangat kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi ini nanti kita lihat keluar ya. Jadi di sini ada sekitar 300 kakak yang terdampak begitu ya. Ya, mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah begitu. Bahkan sampai sekarang mereka masih berjibaku membersihkan rumah-rumah mereka. Nah, yang tentunya disupport dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah dan kita insya Allah. Dan hari ini kami ya, saya Pak Kamal, Pak dan juga ada Pak Bu Dokter nih dari Tapanuli dari Madinah ya, Mandaling Natal. Insya Allah kita akan berbagi bersama warga di sini. Dan hari ini insya Allah kita akan menyalurkan kurang lebih 250 paket sembako, paket pangan untuk 250 kakak dan 20 yatim. Jadi nanti di Desa Lopian ini kita salurkan 100 paket untuk 100 kakak dan 25 yatim. Kemudian nanti titik kedua setelah di sini pada asar kita sebelum asar ya, sebelum asar kita ke Desa Aek Ngadol. Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru. Nah, ini kabupatennya Tapanuli Selatan. Jadi kita dari utara ke selatan, orang Sunda masih kidul kakaler, gitu ya. Masya Allah. Dan mengapresiasi seluruh sahabat-sahabat di sini yang berjuang luar biasa. Mohon doanya, sahabat-sahabat juga orang baik, agar kita di sini, para pengurus cabang di Padang Sidempuan, juga yang lainnya ikut memberikan keselamatan. Dan bagaimana dilihat ini tadi anak-anak yatim binaan kita, gitu ya, yang menerima bantuan kita. Nah, kita lanjut keluar, sahabat-sahabat, kita lihat
untuk pembagian karena warga sudah menunggu ya, kita kasihan juga terlalu lama mungkin warga menunggu. Nah ini sahabat-sahabat di wilayah ini sebetulnya di pinggir jalan raya ya, di pinggir jalan raya, di mana wilayah ini terdampak dan terendam luar biasa begitu ya. Nah kita membuat di sini pertama kita lihat di sini ada sumur bor di sini. Ya, itunya panggilan nama-nama. Mungkin nanti. Ya. Oh, Masya Allah ya. Nah ini kita membuat sumur ya, sahabat-sahabat. Ini memang masih belum 100% tuntas, tapi alhamdulillah airnya sudah berhasil dibor, kita sudah salurkan ke tempat toharohnya, ke tempat wudhunya. Dan saya lihat tadi di samping itu juga ibu-ibu sedang nyuci. Bahkan laporan dari KAP ini kalau pagi ini ramai sekali yang nyuci ibu-ibu gitu ya. Jadi alhamdulillah pengadaan air bersih juga sudah terlaksana di sini. Nah ini tentunya berkat bantuan support dari semua pihak, dari mitra-mitra kita yang mengamanahkan kepada kita, dan kita disupport dan dibantu dilaksanakan oleh teman-teman sahabat dari Pada Sedempuan, pengurus dari Pada Sedempuan. Kita lanjut sahabat-sahabat. Ini warga sudah menunggu ya untuk pembagian. Di sini, ini musolanya boleh Kak di ini ya. Kalau tidak kita ini insya Allah terus kita revitalisasi seperti itu ya. Kemudian ini kondisi tempat toharohnya. Nah, ini ya, ini tempat wudhunya sudah ada. Coba kita tes airnya apakah sudah ngalir. Nah, ini airnya sudah ngalir ya, Masya Allah. Ini tempat toharohnya, ini torennya kita kondisikan seperti ini. Nah, ini untuk tempat nyuci, sahabat-sahabat nih. Tuh, ibu masih ada ibu yang masih nyuci ya, seperti itu. Gitu. Nah, ini kemudian yang di belakang sini, ini masih bukan lumpur, masih luar biasa tinggi, dan ini masih terus dilakukan pembersihan begitu ya. Ini bisa terlihat. Dan di sini posko kita sementara, sehingga nanti pun pada saat Ramadan ini akan terus kita fungsikan. Nah ini Amita dan rekan-rekan sedang membagikan, jadi kita coba ini simbolis ya, ya. Boleh kita kasih ya. Silakan dari mana dulu? Saya dulu. Itu dulu ya. Ibu silakan. Foto kuponnya. Selamat ya Bu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa meringankan beban. Oh ini misalnya. Silakan. Masya Allah. Silakan kuponnya. Ya Ibu, silakan ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Meringankan beban. Masya Allah, luar biasa ya. Ibu semua. Langsung live report penyaluran nih, keren banget ya. Masya Allah nih. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin nanti ya bisa sama bisa dilanjutkan. Itu sahabat-sahabat, jadi hari ini kita menyalurkan di titik ini 200 sembako untuk 200 kakak dan untuk 25 yatim kita. Bantuan ini juga kita kolaborasi dengan Masjid Gedung Sunda Kelapa Jakarta, dan juga ada dendeng nih, dendeng dari teman-teman Tasik. Wawa, mana Wawa? Ada Wawa nggak, Wak? Masya Allah. Dendengnya kita bagi-bagi, Wak. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Wawa gitu ya. Dan terakhir mungkin, karena waktunya juga terbatas, saya ini mewakili dari manajemen juga kita di lapangan, para pejuang, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang baik, para donatur yang sudah berpartisipasi mensupport semua program di kebencanaan ini, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Ya, di sesi akhir saya ingin mengajak pada saudara-saudara semua, orang-orang baik, para donatur dimanapun berada, ini, mari Bismillah ya, di sesi kick off Ramadan dan tahun Ramadan ini, kalau kita memperingati hari yang cerah di tanggal 7 Rajab ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir dan semuanya, yuk Bismillah kita bantu begitu ya, karena insya Allah kalau kita Ramadan nanti kalau Allah izinkan kita nyampe, kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
Ramadan tahun ini insya Allah ini akan spesial, akan berbeda bagi kita yang diberikan kesehatan, kecukupan. Ini kesempatan untuk terus kita berbagi dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Karena bisa jadi saudara-saudara kita di sini melaksanakan Ramadannya dalam kondisi yang prihatin. Nah, dengan kehadiran kita, support dari kita, insya Allah ini bisa meringankan beban bagi saudara-saudara kita. Kemudian, sekali lagi, mari kita bergandengan tangan, meringankan beban saudara-saudara kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu semua, luar biasa ya. Kita gak cuma live report aja, tapi live report penyalurannya juga secara langsung nih. Dan juga live report juga penyaluran dendeng dari Tasikmalaya. Masya Allah nih, teman-teman dari Tasikmalaya, luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke yang paling parah nih. Salah satu yang paling parah juga tuh dari Aceh Tamiang. Dari teman-teman Langsa yang insya Allah ke sana. Assalamualaikum. Ada dari teman-teman yang Langsa apakah hadir? Bunda. Bunda Dewi. Boleh mungkin Bunda Dewi live reportnya lokasi saat ini, terutama kondisi pemukiman, fasilitas umum, dan gimana nih akses-aksesnya, dan mungkin korban-korbannya itu seperti apa. Silakan Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haki dan teman-teman semuanya, Masya Allah. Insya Allah, Bunda. Gimana nih Bunda kondisi di situ Bunda, di Aceh Tamiang? Suaranya jelas, Kang? Halo Bunda. Apakah suaranya jelas, Kang? Bunda, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Suaranya jelas, Kang? Oke. Alhamdulillah sudah jelas Bunda. Mungkin Bunda boleh kasih gambaran sedikit Bunda situasi saat ini? Oke, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di hari Jumat tanggal 16 Januari, kita sedang berada di Aceh Tamiang, di Desa Terban. Di Desa Terban ini kita bisa lihat, saya berada di depan salah satu warga di Aceh Tamiang yang kondisi rumahnya ini bisa kita lihat, ini masih belum terevakuasi sama sekali, Kang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini masih banyak sekali kayu gelondongan yang menerjang rumah-rumah warga kita yang ada di Aceh Tamiang yang saat ini sudah 5 hari pasca bencana banjir tapi masih belum terevakuasi. Dan ini adalah lokasi desa ini juga lokasi salah satu di hilang rumah Kang. Dan rumah keluarga itu kita suka baik, namun hari ini saya mau kondisikan lokasi yang berada di gunung kita terus ya. Oh, ya untuk aksesnya gimana Bunda? Aksesnya? Kalau matikan dulu. Bunda. Jadi ini adalah salah satu rumah warga dan ini benda-benda kita yang benda ini adalah benda kita bermilik. Ada transaksi sedikit pun dari pemerintah ya Bu ya. Dan mereka masih tinggal di tenda, Kang. Belum ada yang kasih tenda ya Bu. Belum ada yang kasih tenda. Tapi alhamdulillah mereka tinggal itu di gubuk seperti ini, Kang. Oh, boleh Bunda? Mungkin bisa ke situ Bunda? Nah, dan ya. ini kita bersama Bunda kita, pemilik rumah yang kami duduki ini, Kang. Bunda. Dan alhamdulillah untuk program Tarhib Ramadan yang
dibuat oleh Abulia Tama Indonesia ini, kami sangat-sangat berharap program lanjutan ini bisa memberikan kebutuhan yang paling sangat-sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita pasca bencana banjir, dan mereka sebentar lagi memiliki hak yang sama seperti kita, Kang. Memiliki hak yang sama untuk bisa merasakan Ramadan di dalam rumah bersama keluarga tercinta, di dalam rumah yang teduh, yang nyaman. Dan saya mewakili dari suara-suara hati keluarga besar kami yang ada di Aceh Tamiang. Kami berharap kita kuatkan barisan berjamaah kita kokohkan kekuatan kita, persembahan terbaik kita untuk saudara-saudara kita, sehingga jangan pernah kita biarkan, jangan pernah kita berhenti sampai saat ini, karena mereka masih sangat-sangat membutuhkan kita. Kita berjamaah lebih kuat agar saudara-saudara kita bisa merasakan seperti kita juga bisa merasakan Ramadan dan Idul Fitri di rumah yang nyaman, bisa merasakan, bisa menjalankan ibadah ya Bu, yang paling pertama ya, bisa menjalankan ibadah, berbuka puasa dengan menu makanan yang seperti biasa, kita bisa menyajikan masakan yang enak, yang lezat untuk suami dan anak-anak kita ya Bu, dan membuat sajian sahur. Tapi semua itu jangankan untuk perlengkapan masakan, untuk tempat teduh, untuk tempat tinggal pun mereka sudah nggak punya, Kang. Dan sangat-sangat banyak warga dan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang ini yang saat ini masih tinggal di tenda. Yang tenda itu memang sangat-sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai rumah, Kang. Untuk kebutuhan yang paling urgent untuk keluarga di Aceh Tamiang ini adalah perlengkapan peralatan masak, Kang. Perlengkapan masak, perlengkapan bersih, peralatan bersih-bersih. Apakah itu kereta sorong, apakah itu sekop, kain pel semuanya. Terus perlengkapan tidur, perlengkapan masak, sembako juga iya ya Bu ya. Terus juga perlengkapan pakaian ibadah yang paling penting. Dan makanan siap saji yang memang bisa siap dengan mudah mereka sajikan untuk keluarga pada saat berbuka puasa dan sahur, seperti mungkin kurma, seperti mungkin ada rendang kaleng, atau mungkin sejenisnya, Kang. Dan pakaian ibadah seperti mukena, kain sarung, Al-Quran, semuanya itu, Kang. Dan itu juga nggak mungkin satu pasang ya Bu ya, karena kita melewati ibadah itu sampai 30 hari sampai Idul Fitri. Oke Bunda. Insya Allah. Untuk kondisi di Aceh Tamiang, memang 12 kecamatan itu memang terdampak banjir, Kang. Dan bisa dikatakan bahwasanya hampir keseluruhan kota Aceh Tamiang itu terdampak. Dan ada sekitar ribuan warga yang memang jadi pengungsi, yang memang saat ini masih tinggal di tenda. Buka ininya. Oke. Oh ya. Oke Bunda. Terima kasih Bunda atas live reportnya, luar biasa Bunda. Sehat-sehat terus di sana Bunda, Masya Allah. Semoga kita dapat rezeki juga, semoga dapat keberkahan juga, dan semoga dikuatkan Bunda untuk teman-teman Yai Langsa, dan juga dikuatkan juga untuk para penyintas korban di sana Bunda. Terima kasih Bunda atas live reportnya, luar biasa Bunda. Kita kasih plus dulu buat Bunda agar terus diberikan kekuatan dan juga keberkahan di sana ya. Insya Allah luar biasa. Amin, amin. Doa terbaik kami juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan dimanapun berada,
yang sudah memang sangat luar biasa memberikan perhatian, doa, dan bantuan kepada kami semua yang sudah alhamdulillah sudah kami salurkan, yang sudah diterima baik oleh warga-warga kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Barakallahu fikum untuk semuanya. Semoga menjadi amal jariah terbaik yang bisa dialirkan bahkan kepada anak cucu keturunan kita kami. Amin, 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 ya rabbal Amin alamin. ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih doa-doanya ya Allah. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Ya Allah. Terima kasih Bunda atas live report-nya luar biasa. Luar biasa ya. Tuh agak sedikit terharu hati. Tuh lumayan agak sedikit nangis tadi ya Masya Allah. Semangat buat Bunda Dewi. Luar biasa. Karena Lagi melihat semangat. ada satu warga kita yang memang rumahnya belum ada sentuhan perhatian dari pemerintah gitu. Iya. Ya seperti itu gitu kan. Ini rumahnya Iya. lihatlah. Ini dengan kayu gelondongan semua yang Iya betul Bunda. Semoga kita bisa ke sana ya, kita bisa bantu Bu Dewi ke sana ya, Bu Dewi teman-teman Langsa, kita ke Aceh Tamiang bisa bantu ke sana. Oke, Bapak Ibu semua, ya Allah, agak sedikit emosional tadi, tapi luar biasa ya Bunda Dewi atas live reportnya. Alhamdulillah telah selesai juga nih rangkaian kita acara dari awal dari pagi hari sampai siang hari, dan sebelumnya jangan lupa untuk absen juga nih Bapak Ibu semua untuk Zoom kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita untuk meet time bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Teh Tia. Apakah Teh Tia sudah hadir? Sudah, Kang. Oke, untuk meet time kami disilakan Teh Tia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di penghujung rangkaian kegiatan hari ini, kami hadir dengan hati yang penuh pengharapan memohon rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menyatukan niat, pikiran, dan langkah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Terimalah pertemuan ini sebagai bagian dari ikhtiar kebaikan yang lahir dari niat untuk beribadah dan meluaskan manfaat. Ya Allah, setelah kami menyaksikan secara langsung kondisi saudara-saudara kami di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami titipkan mereka sepenuhnya dalam lindungan-Mu. Berikanlah kekuatan bagi para penyintas, lapangkan hati mereka dalam menghadapi ujian, dan anugerahkan keselamatan, kesehatan, serta harapan di tengah keterbatasan yang mereka alami. Ya Allah, jadikan empati yang tumbuh hari ini sebagai penggerak bagi kami untuk bertindak nyata. Luruskan niat kami dalam setiap program, ikhlaskan langkah kami dalam melayani, dan berkahilah setiap amanah yang kami emban, agar benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Berkahilah ikhtiar kami, kokohkan sinergi kami, kuatkan komitmen kami, dan jadikan setiap gerakan Ramadan sebagai saran menghadirkan kebaikan yang berkelanjutan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat, hati yang bersih, dan kepedulian yang semakin luas. Jadikan Ramadan kami tidak hanya bermakna bagi diri kami, tetapi juga bermakna bagi umat. Ampunilah segala kekurangan kami, terima seluruh niat baik dan ikhtiar kami, dan catatlah semua ini sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Teh Tia yang telah meet-time kita pada hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir. Dan Haki lihat ini kita masih stay di 100 karena mungkin dari beberapa tempat sudah mulai Jumatan, jadi mungkin sudah mulai live. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di kick off Ramadan Full Impact. Insya Allah kita semakin menguatkan kita untuk Ramadan di tahun ini. Oke, saya Haki dan juga teman-teman pamit undur diri.
Terima kasih yang telah hadir. Aki pengen tahu dong, mesti tetap semangat untuk Ramadan Full Impact. Pengen tahu, kalau semangat ketik Ramadan Full Impact. Ayo, 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 ayo. Kalau semangat, ayo, ayo, ayo. Kalau semangat ketik dong Ramadan Full Impact-nya dong. Ramadan Full Impact. Ayo, Bapak Ibu semua. Wah, Masya Allah. Semangat ya, semangat Ramadan Full Impact ya. Semangat Ramadan Full Impact. Masya Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Oke, terima kasih yang telah hadir dari pagi sampai siang hari ini. Saya Haki dan juga teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh kita foto-foto dulu mungkin ya? Foto dulu ya. Boleh kalau kita foto dulu. Boleh Bapak Ibu semua kita untuk on cam yuk Hadiah syukur sebelum kan ya? Jumatan yang Ivan kan lagi ganteng-gantengnya nih hari Jumat. Ya, boleh. 1, 2, 3. Ada 4 ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3. Alhamdulillah. مرحبا يا